Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Miko Ananda Putra. Di sini saya ingin menyempurnakan tugas Pancasila saya dengan menceritakan Sumpah Palapa, Sumpah Pemuda, dan kisah Ashabul Kahfi. Masuklah kita tahap yang pertama, yaitu Sumpah Palapa. Sumpah Palapa adalah suatu pernyataan sumpah yang dikemukakan oleh Gajah Mada pada upacara pengangkatannya menjadi Patih Amangkubumi Majapahit tahun 1258 Saku. Sumpah Palapa ini ditemukan pada teks Jawa Pertengahan Pararaton yang berbunyi, Sira Gajah Mada Putih Amangkubumi dan Ayun Amuktia Palapa Sira Gajah Mada. Lamun huus kalah Nusantara, isun umakti palapa, lamun kalah ring gurun, ring seran, Tanjung Pura, ring Haru, ring Panang, Dom, ring Bali, Sunda Palembang, tumasi sama isun Amukti Palapa. Kamu Gajah Mada Patih Amangkubumi tidak ingin melepaskan puasa. Kamu Gajah Mada, jika telah menundukkan seluruh Nusantara di bawah kekuasaan Majapahit saya, baru akan melepaskan puasa. Jika mengalahkan Garun, Serang, Tanjung Pura, Haru, Pahang, Dompo, Bali, Sunda, Palembang, tumasi, demikianlah saya baru akan melepaskan puasa. Dari isi naskah Sumpah Palapa ini dapat diketahui bahwa pada masa diangkatnya Gajah Mada, sebagian wilayah Nusantara yang disebutkan pada sumpahnya belum dikuasai Majapahit. Masuklah kita ke tahap kedua, yaitu Sumpah Pemuda. Sumpah Pemuda adalah keputusan Kongres Pemuda kedua yang diselenggarakan 2 hari, 27 sampai 28 Oktober 1928 di Batavia, kini bernama Jakarta. Keputusan ini menegaskan cita-cita akan tanah air Indonesia dan bahasa Indonesia. Adapun isi Sumpah Pemuda ialah, kami putra dan putri Indonesia mengaku bertumpah darah satu tanah air Indonesia. Kami putra dan putri Indonesia mengaku berbangsa satu bahasa Indonesia. Kami putra dan putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan bahasa Indonesia. Baiklah, masuklah kita ke pembahasan yang ketiga, yaitu kisah Ashabul Kahfi. Di sini saya ingin menceritakan kisah Ashabul Kahfi secara singkat. Kisah Ashabul Kahfi merupakan kisah pemuda yang tidur dalam keadaan selama 3009 tahun lamanya. Kisah ini terjadi sebelum zaman Nabi Muhammad SAW. Bermula kisah ini dari negeri Ephasus, hiduplah seorang raja yang bernama Raja Dayaknus. Raja Dayaknus adalah seorang raja yang kejam, yang zalim atas kepemimpinannya. Raja Dayaknus menyuruh rakyatnya untuk menyembah berhala. Sedangkan 7 pemuda Ashabul Kahfi tak mau menyembah apa yang diperintahkan Raja Dayaknus, karena mereka tahu menyembah berhala adalah salah. Dan Raja Dayaknus pernah menyampaikan kepada rakyatnya bahasanya, barang siapa yang tidak menyembah berhala, maka dia akan membunuhnya. Maka 7 pemuda tersebut pun pergi ke gua untuk menyelamatkan iman dan agama mereka. Sampainya mereka di gua, mereka pun berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana berbunyi di dalam Al-Qur'anul Karim surah Al-Kahfi ayat 10 yang berbunyi, Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi' lana min amrina rasyada. Amin. Ya Tuhan kami, berikanlah rahmat kepada kami dari sisimu, dan sempurnakanlah petunjuk yang lurus bagi kami dalam urusan kami. Quran Surah Al-Kahfi ayat 10. Mungkin sampai di sinilah yang bisa saya sampaikan. Kurang dan lebih saya mohon maaf. Yang benar datang dari Allah Subhanahu wa taala, dan yang salah datangnya dari saya sendiri karena kurangnya saya dalam menuntut ilmu.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.